di mana biang keroknya, siapa yang menjadi biang kerok itu. Perpanjangan itu pun tidak boleh. Tapi omongan yang dulu itu ternyata itu sebuah planning yang sangat jelas, bisnis di dunia kegelapan. Wah, itu lebih mengerikan lagi. Kalau kita menelusur apa sebabnya persoalan sekarang ini terjadi, di mana biang keroknya, siapa yang menjadi biang kerok itu, kita bisa mulai, Bung. Permulaannya Pak Jokowi kecewa karena keinginannya untuk berkuasa 3 periode tidak didukung, kecuali oleh Qodari, Bung. Jadi barangkali Qodari punya kepentingan politik yang sifatnya praktis. Barangkali PDI Perjuangan sendiri tidak punya kepentingan politik praktis semacam itu. Kalau punya kepentingan politik praktis, PDIP pastilah mendukung. Tapi PDIP menolak, Bung, menolak. Mbak Mega tegas menolak. Penolakan PDIP itu tentu saja di bawah komando Mbak Mega. Mega bilang jangan. Kita tidak ingin memanjakan seseorang, tidak ingin memanjakan suatu golongan. Orientasi politik kita, komitmen politik kita bukan untuk orang, bukan untuk golongan, tapi untuk sesuatu nilai. Konstitusi tidak punya ruang secuil pun, sesempit apapun untuk mengizinkan itu. Kagetlah Pak Jokowi. Lalu perlahan-lahan kelompok-kelompok Qodari lah itu mendukung persoalan itu. Orang di kiri kanannya yang sudah dipengaruhi mendukung, ya menteri-menteri mendukung. Tapi penolakan Mbak Mega adalah penolakan. Ya sudah. Bagaimana kalau perpanjangan masa berkuasa sedikit saja. Perpanjangan itu pun tidak boleh. Inilah yang membuat hati Presiden Jokowi tergores, luka berdarah, dan tidak hanya darah, Bung, luka itu bernanah, dan itu yang membuat beliau marah sekali kepada PDI Perjuangan. Bukan sekedar kecewa, tapi PDI Perjuangan tidak marah, tidak kecewa, karena PDI Perjuangan hanya menjalankan apa yang wajib dijalankan, tidak lebih, tidak kurang. Jokowi lah yang marah, Jokowi lah yang telah memutuskan bahwa ada sesuatu yang retak dalam relasi dengan Mbak Mega. Retak lah, tapi Mbak Mega merasa retak itu belakangan. Sesudah kekecewaan Presiden Jokowi begitu rupa, makin kecewa, makin menggila. Sudah tempuh itu melalui sidang Mahkamah Konstitusi, itu sidang yang keren itu, Bung. Mahkamah Keluarga, orang mengatakannya, dan Jokowi tidak tersinggung oleh itu. Dia jalan kekecewaannya dan retaknya. Dia merasa sudah retak dengan Mbak Mega, ya diretakkan, retak diperlebar dan tidak peduli. Yang ngamuk ajukan anaknya, lalu dia sendiri terlibat. Bung, kata-kata yang sudah lama sekali ketika Presiden Jokowi mengatakan tahun 2024 itu jatahnya Pak Prabowo. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Dulu ngomong begitu tidak ada orang yang tahu, tidak ada orang yang bisa memberi makna. Tapi omongan yang dulu itu ternyata itu sebuah planning yang sangat jelas, terang benderang bagi Pak Jokowi. Prabowo akan menjadi mitra. Tunggu dulu. Mitra itu kalau kita berbicara tentang kesetaraan. Tapi kalau kita berbicara tentang politik, berbicara tentang persoalan-persoalan yang lain, Prabowo bakal menjadi mitra. Itu jangan terlalu mitra. Prabowo instrumennya Pak Jokowi, Bung. Prabowo akan kujadikan instrumen untuk mencapai cita-cita keluarga. Anakku harus menjadi wapres. Pada saat itu, ketika nekat Gibran diwapreskan dan Mahkamah Keluarga, muncul Mbak Mega, mulai menentukan ada perasaan bahwa keretakan itu terjadi. Dan saya kalau ada retak ya enggak takut-takut, retak ya retak.
aku juga bisa kok retak. Nah, di sana Mbak Mega merasa retak, Jokowi merasa retak, jarak makin jauh dan Mbak Mega tidak apa-apa. Aku tidak perlu meminta-minta, tidak perlu menarik supaya dia kembali. Wong dia itu orang dewasa, sudah tahu kalau api itu panas, sudah tahu kalau kedung itu jeru ya. Jangan kedung lah, lautan lah. Palung Filipina, Jokowi tahu palung Filipina itu dalam dan berbahaya. Mengapa mau main-main di situ? Apa urusannya gue mesti menyelamatkan dia? Apa urusannya gue untuk menyayangi dia? Menyayangi dia akan terasa seperti mengemis-ngemis dan Mbak Mega tidak mau. Retaklah itu. Ya makin retak, makin apa yang terjadi sekarang, Bung. Pengerahan, kekuatan-kekuatan kepolisian dan TNI, pengerahan kekuatan-kekuatan pegawai yang namanya aparatur sipil negara. Kerahkan untuk apa? Mendukung Prabowo. Dan Prabowo, Bung, merasa diuntungkan. Orang kiri kanannya Prabowo yang nggak sensitif, yang bebal politik. Politisi bisa bebal politik, oh bisa. Nusron pandai untuk bebal seperti itu. Qodari bebal pandai, dukung dan Qodari berteriak-teriak suruh dukung Prabowo. Kalau tidak nanti celaka. Kalau mendukung Gibran suara itu angus emang dana, Bung, memang budget negara. Kalau nggak digunakan angus. Qodari bicara tentang budget. Jadi aneh di sini orang-orang yang kita anggap itu pasangan kawan-kawan harapan masyarakat, mereka akan berbicara secara akademik, ternyata pembicaraannya politik praktis dan kira-kira itu ya adalah sesuatu di balik itu semuanya, sesuatu yang tidak usah diperjelas. Ini bisnis, Bung, bisnis di dunia kegelapan. Wah, kalau bisnis dalam kegelapan masih agak baik, Bung, karena nature-nya bisnis memang agak gelap, tidak usah terang-terangan. Tapi kalau bisnis di dunia kegelapan, wah itu lebih mengerikan lagi. Dan ini terjadi begitu, Bung. Ini yang berita terakhir. Saya menyebutnya kedaulatan rakyat dirampok. Saya menyebut itu. Dan orang seperti Qodari harus tahu bahwa kedaulatan rakyat itu dirampok untuk apa? Untuk kepentingan Prabowo. Dana yang dikucurkan ke desa boleh dipakai untuk kepentingan itu, untuk mendukung Prabowo. Apakah Prabowo merasa berada dalam suatu very equal political partnership? Itu yang dia rasakan. Ya kalau itu yang dia rasakan betul-betul, itu kemampetan cara berpikir, itu political insensitive, itu naif. Mereka akan diperalat. Sebenarnya Prabowo diperalat oleh Pak Jokowi, kayak gitu kira-kira, Bung. Tapi ya inilah yang terjadi. Prabowo wah berkibar-kibar, orang kiri kanannya wah, Qodari wah, Nusron apa pun namanya, pokoknya ngaku-ngaku Wahid itulah itu. Wah, ngaku keluarga Wahid, Bung, pernah, Bung. Memalukan. Dana desa dirampok, duit rakyat dirampok, saya tidak terima, tapi saya mengerti. Tapi begitu kenyataannya, kedaulatan rakyat yang dirampok, Bung, ini sudah berlebihan. Ini yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Ini semuanya tidak akan terjadi dengan syarat. Apa syaratnya? Permintaan ambisi berkuasa 3 periode itu dituruti. Ya tidak bisa, itu inkonstitusional, nggak bisa. Kalau orang lain bisa, semua orang bisa. Mbak Mega bilang tidak bisa, maka itu tidak bisa. Semua orang bilang iya, tapi kalau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bilang tidak bisa, maka itu tidak bisa. Bung, siapa yang paling waras dalam kehidupan partai politik hari ini selain
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Siapa yang paling waras dan merawat orientasinya pada konstitusi, merawat orientasinya pada keindonesiaan, bukan kepada kejokowian, bukan kepada kegolkaran, bukan kepada kegerindaan, bukan kepada Prabowo, bukan pada Gibran. Orientasi nilai keindonesiaan tetap dipegang oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nilai keindonesiaan ada di tangan beliau, di tangan Mbak Mega. Merawat utuhnya konstitusi ada di tangan Mbak Mega. Semua orang akhir-akhir ini terasa ada niat gila-gilaan ingin menghancurkan republik ini dari dalam, menghancurkan dari hatinya republik, dari jiwanya, dihancurkan dari sana. Untuk apa? Untuk menjadikan politik itu nafsu pribadi, politik bukan kebutuhan republik tapi kebutuhan keluarga. Bung, apakah itu bukan sesuatu yang sangat mengerikan? Aku lapor ini ke Kodari. Kodari, kedaulatan rakyat dirampok, kedaulatan rakyat dirampok. Kalau uang dirampok Anda sudah tahu. Uang dirampok ya nggak tahu untuk kepentingan siapa. Tapi Prabowo merasa dirinya penting. Dan Bung, penting-penting apa? Kalau pada akhirnya Prabowo akan menelan pil pahit, terpahit di antara yang sudah-sudah, karena ini akan mengalami kekalahan fatal kembali. Kekalahan fatal kembali, Bung. Kalah dan berakhir dalam kekalahan, berakhir dalam kehinaan. Dan nanti yang menang yaitu Bung Ganjar tidak akan menawari Anda menjadi menteri, tidak akan. Begitu Bung, mimbar bebas akademik yang tidak harus membayar, tapi bayarannya ialah perjuangan menegakkan apa yang namanya kebenaran akademik. Salam Bung, terima kasih banyak.